Tadi masih terasa perih masih atau sudah enggak ya? Udah. Saya eksekusi kalau udah enggak terasa ya. Nanti sama ya seperti kemarin, kalau kesakitan ngomong ya. Kalau sakit ya mungkin biasa, tapi kalau sudah ke arah kesakitan, tersakit ya harus ngomong ya. Kita usahakan enggak ke arah situ sih, tapi seandainya. Sakitan itu enggak ya, kita usahakan berbeda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu ini dari mana dan namanya siapa? Saya Tuti dari Jakarta. Bu Tuti ya? Ya. Bu Tuti sakit apa ya Bu? Yang saya itu udah berapa ya, dari tahun 2000 awal 2020 lah, pas COVID itu berasa agak sakit gitu. Terus saya agak raba gitu kok, ada benjolan gitu kecil. Nah itu udah mulai apa ya, saya udah diem aja, maksudnya saya nggak bilang-bilang, panik sih sebenarnya, nyapaan gitu. Terus akhirnya saya konsultasi sama suami saya, akhirnya saya bercerita lah sama suami saya gitu, kok ada benjolan ya di sini, aduh kenapa ya, ya udah kalau aku misalnya ini cek lab boleh nggak gitu, ya udah coba aja tapi jangan langsung tindakan gitu. Saya sebenarnya orangnya medis banget gitu, maksudnya apa-apa mesti cek ke dokter, ada apa ya, ada apa, minta di ronsen lah ini. Jadi saya waktu itu ke rumah sakit coba untuk ini mamografi, terus abis itu ada USG juga, ternyata memang ada benjolan di situ. Dokter waktu itu kan masih COVID ya, jadi kita takut banget gitu, mau ke rumah sakit aja takut gitu. Terus begitu ini konsultasi sama dokter pun itu online, pakai Zoom gitu, kita nggak ketemu sama dokternya gitu ya. Dokternya memperkirakan dari ciri-cirinya itu ibu emang ini udah pasti kanker katanya. Saya kan masih galau ya saat itu gitu, berapa persen maksudnya ini tuh bahwa itu tuh emang benar-benar kanker gitu. Dokter bilang itu 90% karena dari ciri-cirinya dari hasil USG sama mamografinya itu saya dibilang bahwa itu adalah kanker ganas gitu. Kan panik ya maksudnya. Kalau dari saat itu saya sendiri, saya sempat dimarahin juga sama dokternya gitu, ibu kok sendiri kesini, ibu emang nggak bilang sama suami? Saya bilang mau kesini tapi memang saya memutuskan untuk kesini sendiri karena pada saat itu ibu mertua saya itu kena kanker juga, kanker di kolon, di lambung, di usus ya, di usus. Terus saya kan jadi bayangannya ibu saya itu bulan Februari di operasi, Oktober itu sudah nggak ada, jadi langsung drop gitu. Terus satu lagi adik ipar saya gitu udah dioperasi, nunggu lagi. Nah itu dari situ tuh saya galau gitu, saya masih tawar menawar sama dokternya gitu, dok kalau misalnya saya nggak tindakan sekarang gimana ya ini bakalan jadi kayak apa gitu. Dokternya kan bilang gitu, ibu jangan sampai menyesal, hidupnya masih panjang gitu kan. Jadi pada saat itu memang saya bener-bener yang udah gak karu-karuan lah, kayaknya udah nggak ngerti mau apa, anak-anak masih kecil, masih butuh saya gitu, nanti kalau saya nggak ada gimana, bayangannya udah yang kayak gitu. Terus akhirnya tapi saya masih bingung karena saat itu dokter bilang harus dioperasi gitu, karena ini 90% ini adalah ganas dari ciri-cirinya gitu. Saya sudah langsung disuruh bone scan, kemudian saat itu karena COVID udah disuruh PCR segala macam
kalau sebelum operasi itu tata cara sebelum operasi itu saya suruh lakukan itu gitu. Terus saya pikir-pikir, di situ saya diam sejam, saya di rumah sakit diam aja mikir gimana ya aku operasi atau enggak. Di sisi lain ibu kok begitu, adikku juga habis operasi kok nunggu-nunggu lagi gitu sampai operasi 2 kali gitu. Memang dia dibilang nggak ganas gitu, tapi kan nunggu terus ganggu juga gitu. Suami saya lebih sebenarnya sih, aku kalau misalnya mau medis ya terserah, kan tubuh aku ya, tapi kalau dari saya pinginnya jangan diotak-atik gitu, karena dia kan trauma ibunya gitu, adiknya gitu kan. Udah akhirnya dari situ saya memutuskan untuk tidak secara medis, pengobatan tidak secara medis. Jadi saya benar-benar tidak melakukan treatment medis gitu. Jadi saya ke spiritual juga saya bantu, doa itu saya nggak lepas. Saya juga mencoba datang ke kayak kiai gitu, ke terapi juga, tapi sebelumnya saya ke kiai gitu. Di situ dibilang bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kalau kamu memang istilahnya mantep medis ya kamu medis, tapi kalau kamu nggak mau medis, mantep nggak mau medis ya nggak usah medis, tapi kamu harus yakin, jangan setengah-setengah kamu lakukan gitu. Akhirnya saya di situ berdoa dan memutuskan untuk oke, saya tidak akan medis. Ya udah, akhirnya kemarin itu nggak tahu deh, qadarullah aja gitu, kayak udah jalannya aja gitu. Tiba-tiba temennya suami saya itu bilang cobalah berobat di daerah Karanganyar gitu, dikasih tahu bahwa di sini ada pengobatan, coba. Pokoknya saya kan ada orang ngomong apa gitu, ya udah kita cobain, langsung dicoba apapun yang ini, kita mencoba untuk meyakini dulu gitu. Ya udah, akhirnya kesini pun suami saya nggak tahu. Saya sebenarnya dijebak karena harusnya itu saya itu ke Jogja itu nanti tanggal 12, karena tanggal 12 itu memang ada teman nikah gitu kan. Ya udah, akhirnya saya datang sini, apaan ini Jo, kayak gini tempatnya gitu. Terus ini pengobatan dah, diem aja kata dia gitu. Cuma karena saya udah sering diajak ke tempat pengobatan alternatif, jadi saya ya udah tenang aja gitu. Dan dalihnya adalah tahun baruan ceritanya, jadi ajak anak-anak tahun baruan ke Solo yuk gitu. Ya udah, aku ikut aja padahal nggak ada rencana tadinya. Udah di sini kesini, terus saya kan biasa ya deg-degan, ini aduh nanti diapain ya. Saya itu paling takut ngeliat darah soalnya gitu, jadi kan aduh kita diapain gitu. Nah pas di sini, aduh ini Pak Bambang santai banget gitu. Maksudnya ininya kiainya santai gitu loh, ini bawaannya gitu. Saya duduk di sini kan kemarin ada ngobatin anak-anak gitu ya, ada tepuk tangan, ada apa gitu, jadi kan jadi nggak terasa nggak tegang gitu. Udah, terus ya udah, akhirnya pas saya kesini itu kan memang rasanya kan gatel, cekit-cekit, itu setiap hari yang saya rasakan itu sebenarnya gitu. Rasanya gatel, cekit-cekit gitu, kayak apa sih, cenut-cenut lah gitu. Jadi kalau udah cenut-cenut itu saya agak kepikiran. Cuma saya kan saya ngerasa untuk lebih ke santai gitu loh, maksudnya saya nggak pingin kepikiran gitu. Karena begitu saya stres, kepikiran, itu pasti cenut-cenut gitu. Tapi kalau saya lagi happy aja gitu, saya lagi nggak berasa gitu, saya happy aja kayak orang lain. Bahkan di kantor pun orang nggak tahu gitu. Jadi saya stres gitu orang nggak ngerti kalau saya sakit, ya nanti cuma circle saya doang kan ceritanya ke mereka gitu. Jadi akhirnya kemarin itu pas pengobatan gitu, deg-degan juga ya gitu pas ini. Tapi kok Pak Bambang kok nyetel musik sambil ngobrol ya, guyan-guyan, jadi saya agak santai gitu, meskipun ya adalah deg-degan gitu. Dari situ ternyata santai banget gitu pengobatannya, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Pak Bambang juga jago nyanyi, bisa nyanyi bareng, dangdutan bareng gitu. Jadi dari situ dah saya memang saya kalau pengobatan gini saya yakin gitu, harus yakin gitu, karena kalau nggak yakin ya ngapain saya kesini kan gitu. Jadi pengobatan apapun sebenarnya yang sebelumnya juga saya ngerasa yakin, tapi begitu kok nggak ada perubahan, ya udah kita coba mungkin jalan ke sini gitu. Kemarin begitu dibilang wah ini bisa operasi nih besok gitu, aduh itu saya udah ya operasi gitu ya, Bu. Takut Bu? Iya, saya takut gitu.
operasi kan saya bayang aja kalau udah operasi tuh apa Udah. gitu kan, yang udah yang ngeri-ngeri aja gitu. Terus Pak Bambang bilang, operasinya nggak kayak ini, ibu nggak lihat nanti saya gitu ya, menjelaskan tentang hipnoterapi bahwa itu saya yang di hipnoterapi gitu, jadi ibu nggak akan rasakan apa-apa, yang merasakan seperti biasa. Memang sih yang saya rasakan itu pas pengobatan pertama kan ya deg-degan ya pas gini, oh nggak apa-apa, itu cuma kayak apa sih, Gimana Bu rasanya Bu? kayak jarum di jalan gitu loh, tapi bukan jarum itu, bukan jarum yang ini enggak gitu, kayak jarum apa ya, Jarum saya pentul, kan Bu. pernah dibekam. Oh iya. Jadi rasanya itu kayak bekam gitu. Saya kan udah sering lah ya dibekam tuh, tiap bulan saya sering dibekam, itu kayak jalan gitu, tapi cuma pakai jari doang gitu sih. Pak Bambang kan pakai alat sih tadi, kayak apa, penyalur tenaga ya, penyalur tenaga gitu. Itu cuma digini-giniin gitu. Terus pas terapi pertama itu ada perubahannya apa Bu? Nah, pas terapi pertama itu ada rasa agak jarum. Apa ya? Jarum, tau gak sih kalau misalnya abis dipijit gitu kan besokannya ada rasa ininya gitu loh. Kalau dipegang itu kayak masih ada rasa jarumnya gitu. Tapi hari ini tadi pas mau dioperasi itu udah gak ada rasa apa-apa sih gitu. Terus tadinya kan gatel ya, gatel sama cenut-cenutnya juga tadi pagi tuh nggak ada memang. Terus ininya apa, gatelnya juga dihilang gitu. Itu sih, dikasih obat juga sih, obat Sinse kan kita. Terus Ibu kan taunya kan Bapak dari temannya. Iya. Kok bisa merasa yakin itu Ibu udah lihat YouTube-nya, TikTok kamu? Enggak, saya nggak tahu. Di sini setengah dijebak sebenarnya. Jadi bapak, karena aku tuh kadang-kadang nanti diapain cuy, aku takut nanti gitu, banyak cincong lah istilahnya gitu. Tapi ntar kalau udah juga udah gitu, itu selalu begitu. Jadi dia kalau membawa saya ke obat alternatif, pasti dia duluan. Ayo gini, dia duluan. Begitu saya ngeliat, oh nggak ada apa-apa gitu, ya udah deh aku mau gitu. Jadi akhirnya biasanya saya yang lanjut, dia berhenti gitu. Kira-kira ada kritik dan sarannya nggak Bu buat Pondok Terapi Wahana ini? Oh, kritik dan saran sih apa ya? Nggak ada sih, maksudnya cuma mungkin karena ini ya waktunya aja gitu, maksudnya waktunya antriannya panjang. Ya itu karena udah ini sih Mbak, pasiennya udah banyak ya, gitu sih. Itu aja sih yang ini. Cuma alhamdulillah semuanya ya, mungkin Allah ya, atas izin Allah ya, maksudnya kan kemarin itu prosesnya cepet banget, terus tiba-tiba Alia ngasih waktu lagi, ada yang ini tuh kayaknya kayak udah diatur gitu sama Allah gitu, maksudnya ya udah gitu. Biasanya kan mesti nunggu lagi lama kan, antrian sampai 3 bulan gitu. Itu kemarin itu tiba-tiba dia yang cancel gitu, kayak udah diatur aja sama Allah saya ininya gitu. Jadi nambah saya yakin, nambah saya yakin gitu. Ini saya habis operasi juga nggak ada rasa-rasa apa-apa, mudah-mudahan aja ya, Ya, apa namanya, lekas sembuh gitu ya Bu. Nggak ada rasa apa-apa lagi, yakin. Ini real kan ya Bu, bukan settingan. Enggak. Jadi yakin dari Iya, yakin dari hati saya yang paling dalam, karena memang saya selalu meyakini apa yang, karena saya melakukan sesuatu harus yakin. Kalau nggak yakin ya buat apa gitu ya kan, karena keyakinan itu bagian dari sugesti juga gitu untuk kesembuhan kan, seperti itu sih. Jadi ya kalau melakukan sesuatu itu harus yakin, dan itu juga dari, maksudnya kayak guru spiritual saya lah, melakukan sesuatu itu kamu harus yakin, nggak boleh setengah-setengah. Kalau ragu-ragu mending enggak gitu. Jadi ya saya dimanapun itu lewat saya yakin. Kalau saya memang belum, misalnya saya berobat yakin tapi nggak sembuh, ya memang itu mungkin memang belum jalannya. Itu sih, saya sih lebih kayak gitu. Jadi memang saya menerapkan untuk kenapa juga saya tidak berbicara ke semua orang bahwa saya ini sakit kanker loh, saya ini kanker. Karena saya nggak mau orang setiap kali ketemu saya, aduh kamu gimana, udah sembuh belum gitu. Itu tuh saya jadi ngerasa, oh iya ya aku sakit ya. Tapi kalau enggak kan aku nggak ngerasa Iya, sakit. enggak. Kepikiran juga biasa, ya, Bu. nggak kepikiran gitu. Jadi orang menganggap saya nggak sakit, biasa aja gitu. Tapi kalau saya kali ketemu, kamu masih sakit ya, kan jadi sakit rasanya. Jadi saya merubah mindset itu emang ini banget sih, apa sih namanya, sangat ngebantu banget gitu loh, bahwa kita happy gitu. Saya tuh selalu happy. Cuma kadang-kadang kalau ada rasa sakit, ada juga ya, nggak bohong gitu, pasti kepikiran kan, aduh kenapa ya, ini lagi apa ya di dalam sini ini lagi ngapain, pasti aku gitu. Tapi
tapi kalau nggak sakit itu biasanya saya happy aja selama ini. Jadi saya orang nggak tahu kalau saya sakit dan saya sakitnya berat gitu tuh, nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu juga teman-teman saya sekeliling saya, dan mereka juga memperlakukan saya seperti biasa, nggak sakit. Jadinya saya itu sangat-sangat, kalau kita sakit terus kita berpikir positif itu tuh benar-benar sangat membantu. Itu saya merasakan sendiri di situ gitu. Sekeliling saya juga positif semua pikirannya. Itu sih intinya. Ibu kira-kira ada motivasi nggak Bu buat ya perempuan di luar sana yang sama kayak itu? Oh iya, ya buat penderita yang mirip sama saya, itu seperti yang saya lakukan selama ini ya. Saya berusaha untuk menerima karena itu adalah memang ya istilahnya itu adalah udah Cobaannya apa ya Allah gitu. Dan tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya ya, maksudnya gitu. Tapi kan kesembuhannya itu dengan jalan apa, itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kita hanya ikhtiar, kemudian berdoa gitu. Ya memang sih orang kalau dipikirkan aduh sakit nanti mati gimana, anak-anak gimana gitu. Nah itu kita coba untuk lebih ke pasrah gitu, lebih ke gimana cara sembuhnya gitu. Jalan menuju ke sana itu diperbaikilah istilahnya seperti itu gitu. Jadi banyak doa, banyak melakukan kebaikan yang kayak gitu. Bukan saya nyuruhin ya, tapi itu benar-benar saya rasakan banget gitu. Lebih ke arah situ, jadi tidak meratapi sakit gitu. Itu akan sangat membantu banget untuk kesembuhan. Jadi jangan takut. Untuk perempuan penyintas kanker, kita harus tetap semangat. Itu yang yang paling utama sih. Gitu, kita harus semangat, kita harus percaya bahwa Allah itu maha adil gitu. Dan semua sakit itu ada obatnya. Cuma kita nggak tahu ya, itu semua adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu akan seperti apa. Saya pun saat ini juga saya nggak tahu akan nantinya akan seperti apa, juga tidak tahu gitu. Dan di sini Pak Bambang kan juga nggak yang garansi gitu, kamu pasti akan sembuh, enggak. Jadi semua ini diserahkan sama Allah. Itu aja sih, yakin pokoknya harus kita. Baik, terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up. I'm not gonna give up right now.